Tantangannya paling Nggak gampang sih. ini sih, maksudnya kita harus konsisten rilis artikel laku nggak laku. Karena sebuah brand itu harus selalu rilis sesuatu laku nggak laku gitu. Halo, berjumpa lagi dengan gua Aban di podcast On The Go spesial Ramadan. Kali ini gua berbincang-bincang dengan owner Penny Jakarta. Ada Mas Ari dan Halo. Mas Indra. Yo, halo. Apa kabar Mas Sehat. Ari, Mas Indra? Sehat, baik. Puasa? Baik. Puasa, Oh, insya Allah. Alhamdulillah. Ntar ada Insya Allah. mudik nggak? Kayaknya ada. Ada. Kayaknya. Mana mudik? Kita sih bukan mudik sih, jalan-jalan, lebih jalan-jalan. Habis jalan-jalan. ini kita ke Ragunan? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, iya. Di mana Jawa Tengahnya, Mas? Ada rencana ke Solo dan Jogja ya. Solo. Tapi sebelumnya kita mau ke Bandung dulu. Oh, berarti tur 3 kota ya? Di kota, Oh, iya. Mas Ari, bisa diceritain nggak awal mula berdiri Penny Jakarta tuh gimana? Oke, oh ini agak panjang ya. Jadi awalnya itu tahun 2009, di ujung-ujung lah bulan November. Itu Penny Jakarta itu pertama kali buka store di Jakarta di daerah Kemang. Gitu. Memang awalnya kita cuman mau jual online awalnya tuh cuman di Facebook sama teman-teman tuh sama kakak saya juga. Akhirnya ada teman dari Speak Up band Ali nawarin tempat di Kemang, akhirnya kita buka di sana dengan ngambil barang dari Singapura. Itu fans semua ya? Fans semua, tapi ada fans juga, ada juga beberapa brand jeans Jepang. Oh iya. Zaman itu belum banyak yang masuk ke Indonesia ya, gitu. Ada Samurai, ada Momotaro, ada Ironheart dan sebagainya lah. Itu tahun 2009. Jadi ada fans, ada Fishfilm, sama ada jeans Jepang. Zaman itu gitu. Kita ambil barang dari Singapura, dari Hong Kong, dari Amerika saat itu. Itu dari berdua awalnya? Enggak, kita berlima. Indra waktu itu belum masuk. Indra itu baru di pertengahan jalan, baru Indra join sama Penny Jakarta gitu. Malah kita awalnya berempat. Ada saya, ada Surya, ada Medi, kakak saya, sama ada Ais Karisma Satrio. Itu. Jadi kita berempat bikin Penny Jakarta. Kalau target pasarnya sendiri, Penny Jakarta tuh lebih kemana sih? Jadi dulu itu kan saya buka itu umur 23, 24 tahun lah. Semuanya Masih ya muda banget. masih muda lah, itu tahun 2009 ya gitu. Jadi memang target marketnya ya seusia kita ya, atau di bawah kita, dari umur 17 tahun sampai saat itu sih mentok mungkin di 25-26 lah target market kita ya gitu. Walaupun kita juga nggak menduga bahwa fans ternyata yang nyari banyak. Karena tahun 2009 itu kalau kita nggak beli di luar negeri, entah di Malaysia atau di Singapura paling deket, ya beli Taman Puring tapi KW. Oh, iya, yang off the top ya? Off the top. Atau ya off the top gitu. Jadi susah dapetin fans zaman itu. Tapi begitu Penny Jakarta ada, dan itu zamannya Twitter ya. Twitter. Bukan Instagram, belum ada. Belum sekencang sekarang ya? Ya, sosmed belum sekencang ini, hanya Twitter doang. Dan Instagram pun hanya ada di iPhone, itu pun tahun 2000, baru tahun 2010. Apa 2011 kita pakai Instagram tuh. Awalnya cuma Twitter aja. Dari Twitter gitu. Sama Facebook, Pak. Facebook juga. Tapi Twitter lah yang paling kencang zaman itu ya. Kenapa namanya Penny Jakarta, Mas Indra? Koin. Koin? Iya. Ya, Maksudnya? Oh. uang. Oh, uang. Iya. Oh, penny itu Penny artinya... kan uang paling kecil kan, receh. oke. Ya kita zaman itu karena kita toko kecil, bukan siapa-siapa di dunia bisnis zaman itu, hanya anak-anak muda, kita bilang kita sih recehan lah gitu, koin. Jadi penny itu koin. Ada penny, ada buck. Kalau bahasa lainnya itu uang. Nah, sejak tahun 2010 kan Penny Jakarta salah satunya distributor fans di Indonesia. Bukan begitu, benar nggak? Sebenarnya bukan distributor, tapi yang retailer lah. retailer ya? Retailer, salah satu retailer yang paling lengkap lah. Kita nggak ada saingan zaman itu. Iya, benar. Nggak ada lagi. Nggak ada. Tapi Terakhir- ya lumayan pricey juga, harganya lumayan mahal juga nggak sih pas di tahun itu? Gini, waktu itu kita gini, sistem kita jualan reseller zaman kita sama reseller zaman sekarang kayaknya beda cara. Kalau kita sebisa mungkin harga itu mepet sama harga MSRP di luar negeri. Jadi ketika di Amerika $55 atau di Singapura $55, kita akan jual tidak jauh dari itu.
Makanya dulu itu autentik atau slip on kita harganya di 600.000. Sedangkan di di Amerika atau Singapura harganya $55. Jadi nggak jauh sebenarnya. Beda tipis lah ya. Dari mana kita dapat untung? Kita selalu belanja dalam kuantiti besar. Misalnya saya beli ke toko di Singapura atau di Hong Kong atau di Amerika. Kita akan beli ribuan dolar. Dapat diskon kan? Wholesale. Dapat wholesale. Gue beli sekian, dapat diskon dong gitu. Oke. Kita makin besar pembeliannya, makin besar diskonnya, akhirnya kita bisa mepet sama harga jual luar negeri gitu. Jadi bukan misalnya saya beli sepatu harga 1 juta, aku mau untung 500.000, jadi saya jual 1,5 walaupun di luar harga 900 atau nggak gitu. Jadi di luar berapa harganya? Kita mepetin sebisa mungkin gitu. Dekat-dekat deh harganya ya. Bukannya kita mau ambil untung, kita beli misalnya beli di toko di Singapura harganya 1 juta. Orang-orang tahu lah harganya 1 juta. Tiba-tiba saya jual di toko saya 2,5 juta. Atau 2 juta gitu, untung 100%. Enggak gitu, untungnya kecil tapi karena kita pengen ngerasain bahwa kita toko fans semi official yang ada di Indonesia saat itu belum ada fans itu belum masuk. Jadi kita pengennya teman-teman kita juga bisa beli harga yang nggak terlalu jauh lah sama luar negeri gitu. Tapi kenapa sekarang nggak jual sepatu fans lagi? Jadi memang banyak reasonnya ya, banyak alasannya gitu. Tapi intinya garis merah memang udah nggak seru lagi jualan fans itu gitu. Pertama dari marketnya juga, zaman kita semua yang fans benar-benar yang antusias lah gitu, yang benar-benar tahu mungkin dari anak-anak band atau anak-anak skateboard atau anak extreme sport. Anak fiksi zaman itu juga ada, anak sepeda yang memang tahu kulturnya fans. Jadi orang nyari fans yang memang, oh gue anak band nih, idola-idola gue pada pakai fans, ada fans Warped Tour kan. Yeah. Jadi pada belinya fans gitu yang tahu-tahu. Tapi makin kesini jadi semua orang mendadak fans gitu. Dan yang jualan pun udah nggak jelas tuh, ada yang KW, ada yang KW dibilang asli lah, orang udah nggak jelas lagi. Ini pengen, karena semuanya pengen nyari untung dari fans gitu. Padahal pas kita mulai awal nggak ada yang jualan fans gitu. Akhirnya market makin nggak jelas. Terus ada juga kita pengiriman dari luar negeri juga. Kadang-kadang ada kendala tuh, ada red light segala macem. Jadi uangnya harusnya muter, jadi nggak muter karena barang ketahan atau ada nggak bisa dikirim. Fluktuasi kurs juga. Dan itu yang bikin nggak seru, dan akhirnya juga ada fans Indonesia yang dia naruh toko di mana-mana. Kita sempat meeting sama mereka gitu, tapi akhirnya nggak ada jalan tengah. Akhirnya kita putuskan ya sudahlah gitu. Untungnya kita sebelum ada fans Indonesia masuk ke sini, kita sudah develop. Jadi Penny Jakarta Apparel, waktu itu Penny Apparel itu sebagai merchandise dari toko sebenarnya. Cuman memang banyak penggemarnya. Akhirnya sepatu jalan, merchandise juga jalan nih. Dari tahun 2011 kayaknya. Tapi yang terkenal malah sepatunya. Awalnya sepatunya nih, tapi lama-lama orang yang nggak beli sepatu pun akhirnya beli merchandise-nya Penny, Penny Apparel ini yang dibeli juga. Jadi dua-duanya jalan tuh, dua bisnis tuh gitu. Sekarang kan punya merek tersendiri ya, merek-merek sendiri maksudnya. Jadi brand ya, Penny Jakarta as a brand sekarang. Tantangannya gimana, Mas Ari, Mas Indra? Tantangannya waktu itu ya kita ini ya belum ada patokan gimana sih kita cara nge-build sebuah brand dari yang tadinya retailer gitu kan. Dari situ kita nyari sendiri nih formula-formula segala macam kita biar orang dapat awareness brand kita gitu gimana gitu, knowledge brand kita gimana gitu. Nah dari situlah itu tantangannya, dimana sampai sekarang pun sebenarnya kita masih trying to ya otak-atik lah gitu ibaratnya. Tantangannya paling nggak gampang sih. Ini sih maksudnya kita harus konsisten rilis artikel laku nggak laku. Karena sebuah brand itu harus selalu rilis sesuatu, laku nggak laku gitu. Itu satu tantangan ya, karena kita nggak bisa nebak market kan, ini market kira-kira suka apa enggak nih ya gitu. Kadang-kadang kita bikin banyak ternyata nggak laku, kita bikin sedikit ternyata banyak yang minta, kita juga nggak pernah bisa tentu ya prediksi itu gitu. Tapi memang karena kita berjalan dari toko yang punya brand,
sebenarnya kesulitan awal untuk branding tidak terlalu susah. Karena bukan dari nol, tapi ini merchandise sebuah toko yang saat itu semua orang mungkin tahu gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya hanya konsistensinya aja yang memang harus dijaga gitu, yang agak susah, kayak dari material bahan, dari desain, dari malah sekarang ada ke marketing. Ini yang zaman dulu kita nggak pernah pikirin, sekarang harus kita harus butuhin gitu, switch-nya aja sih. Sempet kaget nggak sih lu pas dulu kan Penny cuma ada maksudnya yang jual fans cuma Penny doang. Iya. Sekarang wah udah nyampah, udah banyak banget kan tuh udah. Iya sih, memang agak, tapi memang kita karena sudah cukup puas gitu ya, saat itu udah cukup puas, jadi saya ngeliat untung juga, kita juga ada untungnya juga bahwa kita sudah keluar dari bisnis itu gitu ya, karena memang sekarang udah nggak asik, udah nggak seru gitu ya. Dulu tuh seru tuh pilih-pilihin, wah ini kayaknya keren. Kita punya yang syndicate, kita punya collab sama yang ABCDE gitu ya. Memang ada sama band-band segala macam, yang Volt, yang segala macam kita pernah masukin. Memang itu seru karena kita suka gitu. Sekarang kan apa yang dikasih sama ya distributor utama aja, fans gitu ya, ngasih apa, kita udah bingung mau nyari-nyari di mana. Nyari-nyari yang aneh juga harganya udah aneh juga, kita cari di marketplace, akhirnya ya udah deh gitu. Ya cukup mantau aja sekarang pengembangannya. Nggak cuma fans sih kita sebenarnya dulu tuh. Macam-macam ya. Macam-macam. Ada Nike SB, ada Adidas Tapi yang terkenal SB. fans Memang gitu. fans gitu. Apalagi yang di mana? Obor ya. Obor, iya, Obor. terutama yang di Obor. Gua kalau situ kan ngeliat ke apa nasi uduknya yang Ayu dia, ya kan. Iya. Mau masuk Penny minder, wah nggak punya duit mahal kan harganya, lihat-lihat doang ntar diliatin udah tuh. Belum ada cicilan, udah gue bilang udah di luarnya aja ngeliat sih. Ayo dianya aja kan, ya udah makan bareng sama teman-teman. Nah sekarang ini Penny ini kan udah boleh bilang bisa ke streetwear ya. Oke. Menurut lo sendiri tuh streetwear itu apa sih Mas Ari? Oke, Mas Indra. kalau dari saya ya sebenarnya kita nggak pernah nyebutin bahwa, woi kita streetwear loh gitu, kita nggak pernah ya. Memang ini hanya pakaian yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari sebenarnya gitu. Tapi memang dari saya muda juga memang tongkrongannya gitu ya, pas nongkrong itu kan sama ya, ada anak-anak graffiti dari Alkoholik tuh, ada anak-anak band-bandnya juga kebetulan dari musik-musik ya punk rock lah ya gitu. Terus anak-anak skate, anak-anak hip hop gitu. Jadi memang mereka benang merahnya memang pakaiannya seperti itulah, karena buat nyaman kan, baju gombrong dan lain-lainnya lah gitu ya. Jadi menurut saya streetwear itu memang ya pakaian yang kita nyaman pakai sehari-hari aja sih gitu. Gitu. Dan apa yang kita alami waktu apa yang jadi influence kita ya itu dia sih yang kita pakai gitu. Kadang-kadang orang belum tentu tahu starter, misalnya ada merek namanya starter atau mereknya zaman dulu Champion. Di Kiss gitu, atau apa kayak Champion dulu. Kalau lu nggak nonton NBA, lu mungkin nggak tahu Champion karena baju NBA zaman dulu bajunya Champion. Atau enggak kalau lu nggak main hoki, lu mungkin nggak tahu starter karena bajunya hoki itu starter dan yang gitu-gitu deh. Even tuh kalau sekarang sendiri streetwear itu udah Jadi banyak salah arti ya. Iya kan? Baju streetwear tapi makanya di mall gitu lah ibaratnya kayak gitu kan. Udah. Iya street, kali kan ada namanya. Jadi streetwear, wah ini streetwear banget nih. Jadi memang kita sih Kalau baju gombrong dikit streetwear nih gitu. Memang tapi kalau nggak tahu filosofinya, nggak tahu kenapa lu pakai ini gitu, memang ya udah hanya pakaian biasa aja sih gitu. Makanya kita lebih pengen dikenal sebagai ya bukan brand streetwear tapi brand lifestyle sih. Ya lifestyle aja. Lifestyle kemana sih gitu. Ini Penny Jakarta lebih kemana sih gitu. Identitasnya gitu aja sih. Dari tadi kita suka musik, kita suka skateboard. Tapi sempat redup juga ya Penny ya. Beberapa Instagramnya sempat di-hack apa? Betul. Gue ngikutin udah lama tuh, udah follow nih, hilang terus. Itu udah 100.000 tahun 2015. Udah centang biru belum? Belum ada centang biru, Belum centang ada itu ya, biruan belum tuh. itu ya. Ya dulu ya influencer zaman sekarang follower masih dikit lah. Iya. Dulu banyak yang ketolong juga karena kita repost tuh. ada fotografer, ada model, ada Greg Nokolo ya dulu ya. Greg, Modelnya kan? Iya, Greg teman itu. iya. Karena teman kampus saya temannya Greg, namanya Kani Darham. Teman kampus, akhirnya ya udah karena pertemanan
Greg, akhirnya kita homie lah sama Greg. Terus pernah foto Greg di rumahnya, tiba-tiba ada Irfan Bahdim. Oh gitu, oh sekalian jadi. Greg, kamu harus foto juga. Akhirnya, woi akhirnya dapat frame tuh. Irfan Bahdim sama Greg Nokolo, thank you Brad. Bantuin gitu. Ya sempat redup, ya memang awal tadi marketnya itu memang sudah tidak oke lagi. Instagram sempat hilang juga. Terus kita memang switch dari toko retail yang jual brand-brand luar jadi sebuah brand gitu, brand sendiri Penny Jakarta as a brand bukan as a store lagi. Itu sih memang yang kita ada switch ke situ gitu. Sekarang jualannya apa aja selain kaos? Ya pokoknya kita cuman Penny Jakarta tuh ya jadi apparel sekarang ya. Jadi cuman ada ya macam-macam sih, tergantung misalnya season ini kita ngeluar misalnya celana pendek, shorts, kita ada hoodie, ada kaos, topi misalnya. Terus nanti kita keluarin lagi long sleeve atau ada crew neck atau ada kaos. Yang pasti t-shirt sih yang kita banyak, t-shirt aja sih. Range harganya dari berapa sih? Nah range harganya itu sekarang 299.000. Itu untuk t-shirt. Untuk short tuh sekitar 279. Sama sekali 299. 299 ya? 299, ada hoodie di 699. Ya itu sih paling mahal, sementara sih di hoodie ya. Di hoodie. 599.000 di 599, jadi ya lumayan. Tapi memang dari tahun 2010 awal Penny bikin merchandise, memang harganya udah 250.000. Oh, tapi nambah-nambah dikit lah ya. Ini baru nambah? Nambah? Oh, tahun ini? Oh. Memang banyak yang nanya juga, banyak yang bilang juga, wah gila ya tahun itu baju-baju lokal tuh mungkin harganya cuma 90.000-an. 75, 90, Iya. paling mahal top itu 120.000 lah. Tapi ada juga yang 50, 60 masih ada tuh. Kita udah jual di 250.000. Karena ketika kita bikin Penny Jakarta, kita kan toko. Jadi di dalamnya itu ada brand-brand luar negeri. Gitu, kita ada Mishka, ada Rebel 8, ada Supreme, ada Treasure, macam-macam lah. Yang harganya memang startnya di 350 sampai 500 sampai 900.000 si bajunya ini ya harganya. Nah, ketika kita bikin merchandise, ya kita taruh di 2,5 deh, yang paling murah tuh baju kita sendiri di 2,5. Yang lainnya ya mahal semua. Yang karena yang lainnya 350.000 ke atas. Nah, saat itu jadi kayak ngerasa gini, kompetitor kita adalah brand-brand lain di toko kita sendiri. Misalnya mereka lihat baju 350.000, 500, 400. Wah mahal nih, lihat baju Penny, 2,5 nih. Ini aja sikat deh. Yang penting nggak pulang dengan tangan kosong gitu aja. Gitu kan, beli yang paling murah, baju Penny yang paling murah, 250.000, sikat. Ya udah akhirnya, awalnya dari situ sih kenapa baju Penny banyak bilang kok mahal sih harganya gitu ya. Karena memang. Tapi baju lokal emang harganya segituan semua nggak sih? Iya kan? Sekarang, ada iya sekarang. Kalau dulu enggak. Gitu. Sekarang 250.000 ya oke lah. Gitu, tapi makanya kita naik harga. Wah, ini udah mulai banyak yang ngejar nih harganya gitu. Jadi kita dan harga produksi juga makin mahal sekarang gitu, bahan segala macam. Akhirnya ya udah kita naik ke harga 300.000 dari sekian belas tahun baru naik tahun ini gitu. Kalau untuk Penny Jakarta, strategi jualan lo di pandemi kayak gini apa? Seperti apa? Kayak gimana? Strateginya ya pinter-pinter baca situasi sih, di mana kemarin awal pandemi kita tahu semua susah lah ya gitu. Di situ kita justru nahan tuh untuk tidak mengeluarkan artikel baru gitu, karena ya balik lagi realistis aja gitu. Kita nggak mau orang susah kita paksa buat belanja gitu. Kayak kita tuh nggak mau mencari keuntungan di saat orang-orang lagi susah. Malah kita bagi-bagi masker gratis saat itu ya gitu. Jadi kita ngeluarin nggak, jangan deh, orang mendingan beli beras deh, mendingan beli baju kita nggak penting gitu kan. Kita bagi-bagi aja. Harganya mahal lagi gitu, lu mendingan beli beras atau beli, karena mungkin aja kalau kita rilis artikel, ada yang suka mungkin beli gitu kan, tapi sebenarnya mendingan uangnya lu kasih orang tua lu deh, mak lu suruh beli beras deh, buat lu hidup deh, atau enggak lu nabung buat apalah, dibandingkan lu beli barang nggak penting kayak baju kita gitu. Akhirnya kita tahan tuh selama hampir 6 bulanan, 7 bulan kita nggak rilis apa-apa. Pantau kondisi aja, sama kita mendingan saat itu kan nggak jelas ya. Kita mendingan megang cash deh. Iya dong, kita mendingan megang cash, kita lihat kondisi gitu. Terus ya udah akhirnya pandemi ini juga
kita pertama kalinya akhirnya nyobain marketplace. Oh, di Tokped atau Tokped dan di Shopee ya. Shopee? Oh. Itu pertama kalinya kita akhirnya kita banyak kiri kanan tuh dari teman-teman sama brand juga gitu. Gila lo penjualan di Shopee, gila lo di Tokopedia. Wah sering banget tuh. Penny nggak mau karena kita orang jadul ya gitu. Menurut kita kok kayaknya nggak keren sih jualan di situ gitu, nggak keren gitu. Karena kita punya website sendiri kan, pennyjakarta.com. Kita punya sendiri gitu. Kurang keren kayaknya gitu. Tapi Gengsi ya? gitu. Ada gengsi dikit Agak gengsi ya? gitu. Tapi kalau di Shopee kan, Iya kan Iya gitu. kan? Aduh kok Tokped oke lah. kita nggak mau bilang gitu sih karena Iya, takutnya iya, ada iya. sponsor-sponsor yang mau masuk. Ya, jadi iya ya agak gitu juga sih memang kok kayaknya nggak keren ya. Sama baju yang gini-gini Iya, iya. sama nih Sama lapaknya dong, gitu iya. kan. Aduh, tapi lama-lama banyak kiri kanan kita akhirnya bikin satu artikel kita hanya untuk ngetes nih. Kita bikin artikel polos. Penny Daily. Jadi namanya Penny Daily, artikel polos yang kita target marketnya siapa aja, nggak ada desainnya, cuman ada logo Penny di sini tapi polos nih kayak gini nih. Oke. Kita tes deh, kita bikin baju polos, kita jual di Tokped dan Shopee Penny Daily kita. Berapa itu jual? 189. Polosnya 189.000. Ternyata gila juga. Yang beli orang gila banyak. juga, iya dan banyak. Ada di Shopee sekarang, ada di Tokped sekarang. Wah, gila nih kok marketnya pada senang karena mereka senang check out-nya. Sudah biasa lah beli di situ dibandingkan dia via website kita gitu loh yang belum begitu familiar. Ada yang punya Shopee Pay, ada yang punya Shopee Pay Later, ada yang punya Kredivo mungkin atau apa. Jadi mereka mungkin lebih nyaman belanjanya ke situ. Akhirnya dengan itu sukses. Akhirnya artikel baru kita ini juga kita kasih pilihan walaupun kita nggak kasih link ini Shopee, Tokped, enggak, cuman kasih link ada bisa di website, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, bisa di WA, WhatsApp, bebas mau beli di mana gitu. Tapi pertama kalinya di pandemi ini strategi kita ya kita akhirnya tidak boleh ngelawan teknologi yang namanya marketplace gitu. Nah, sekarang kaos-kaosnya juga dijual di Tokped sama Shopee? Iya. Apa cuma yang polos doang? Enggak, sekarang yang artikel yang terbaru baru kita rilis 2 minggu lalu ada di Shopee dan di Tokped. Gitu. Tapi memang ternyata efektif ya udah habis sih size XL atau L itu gila sih memang penjualannya di website juga gila di Shopee. Banyak kan juga. di Shopee paling banyak Shopee banyak. memang. Itu gila sih karena begitu kita cek banyak yang beli pakai Shopee Pay Later. Dulu ya. Gitu cicil dulu gitu. Nah, kalau untuk Penny Jakarta di Ramadan ini mau dekat Lebaran, ada promo atau diskon atau Enggak ada kita. Nggak ada? Malah kita kehabisan barang. Oh. Baru ada nanti di minggu keempat Lebaran baru kita ada barang baru. Karena barang baru jarang kita diskon. Kita nggak pernah diskon. Jarang sih, belum tentu setahun sekali diskon. Kita terakhir diskon 4 atau 5 tahun yang lalu. Terakhir diskon. Sekali diskon, karena jarang diskon. Karena nggak baik kalau keseringan diskon, kayak tanggal sama diskon, nanti orang nunggunya belinya di tanggal itu. dan rame juga? Misalnya ada. baru rilis Iya. baru, nanti aja tunggu tanggal kembar deh. Gue beli di tanggal kembar. Jadi ketika di 12 tuh. 12, 11, 11, 22, 33, 44 gitu. Jadi ketika hitungan bisnis lu, gue mau dapat profit margin sekian nih gitu dengan harga jual dengan ini. Tapi ketika orang selalu belinya di harga diskon, ya otomatis itu juga hitung-hitungannya pasti mindsetnya pasti harga diskon gitu. Ya gitu. Jadi jarang diskon. Nah, beberapa waktu lalu Penny Jakarta sempat apa? Ngerilis campaign Strong S1 ya? Bikin baju ya? Sama beberapa brand lainnya. Itu apa sih? Jadi sebenarnya kepedulian kita aja ya saat itu kan memang yang gelombang kedua itu ya. Itu kan semuanya tiba-tiba parah lagi kan. Gitu. Ya seperti biasa lah kita akhirnya ngegerakin teman-teman kita ada yang dari Depok, ada dari Bogor, dari Bandung, dari Semarang, dari Solo. Ini bantuin kita nih gitu. Jadi kita ada budget untuk bikin campaign, untuk bikin artikel baju. Akhirnya kita ajak, semoga support. Kalian kan punya sosial media juga gitu. Nanti nama kalian akan kita taruh di baju. Produksian dari kita aja. Tapi tolong bantu sebarin biar orang banyak yang beli, biar kita bisa ya kontribusi lah sama pandemi ini gitu kan.
akhirnya pada mau tuh ada dari Jakarta 17 brand mau. 17 brand lah, ada Gold Ink, ada Sti Solo, ada Backstore Semarang, ada Footage Bandung, ada Cool Caps Bandung, ada Blover Bogor, Trean Store juga Bogor dan sebagainya deh. Itu Gold Ink Jakarta, banyak deh. Dan itu Kaosnya sama semua ya? Satu. ada dua warna ya, hitam dan putih. Satu desain sih. Satu desain. Dan kita tidak ada Penny Jakarta sama sekali gitu. Oh gitu. Nggak ada. Belakangnya nggak ada. Cuma brand-brand semua. Tag-nya juga nggak ada. Oh, tag-nya nggak ada. Tag-nya nggak ada. Kita sama sekali Ya bareng-bareng aja logo di belakang. Iya. Ya. Apa namanya? Plan lo ke depan apa sih? Plan Penny Jakarta nih ke depan. Rencana tahun 2022 ini. Tahun 2022 sih karena kita lihat market juga udah mulai bergairah lagi gitu ya. Kita sih udah nyiapin beberapa artikel-artikel baru lagi karena memang banyak yang udah kangen juga ternyata karena respon yang kemarin kita rilis cukup oke. Akhirnya ya kita akan konsisten lagi untuk terus rilis sama ya kita akan kembangin misalnya website atau kita juga ya pelajari lagi lebih untuk marketplace, ya consumer behavior juga kita harus nge-trace lagi lah ini gimana sih orang-orang sebenarnya cara belinya, desain yang mana yang mereka suka, terus apa kegiatan mereka. Sekarang ini kita harus bener-bener lihat lagi karena marketnya udah sangat berbeda jauh ya dari kita dulu keluar sama anak-anak baru sekarang yang kita harus kejar. Teknologinya juga iya. Menerima ya. Iya, gitu hobinya apa kita harus tahu gitu. Sekarang modelnya apa? Iya. Demennya apa? Nah, ya gitu. Walaupun tidak perlu kita semuanya kita ikutin, tapi paling enggak kita jangan membatu di satu titik aja, harus terus evolve gitu untuk berevolusi lah. Terakhir closing statementnya dong buat ini suara.com, buat Penny Jakarta sekalian promo. Oh iya. Ya untuk suara.com thank you udah ngundang kita. Ini menurut gue program yang bagus banget. Karena UMKM sekarang juga memang butuh support ya terutama dari media gitu. Jadi program kayak gini gue appreciate banget gitu. Semoga nanti brand-brand lain ke depan juga bisa keren-keren gitu ya. Bisa terbantu juga dengan adanya program ini gitu. Thank you. Alamat Penny di mana sih? Kalau misalnya mau beli Instagram atau Instagram di penny penny.jkt. Penny JKT. Oh, di Penny JKT gitu. Karena Penny Jakartanya udah hilang. Jadi sekarang Penny JKT. Terus alamatnya websitenya ada di pennyjakarta.com. Untuk store terakhir sih kita ada beberapa stok di Good Step Pondok Indah 2, PM 2 gitu. Terakhir nih referensi Penny Jakarta sendiri tuh dari mana sih? Referensi style gitu apa? Style. Musik sih. Musik sama Apa sama sport ya. Kalau Wah, kalau nyebutin bandnya banyak banget. Banyak ya, tapi dari aliran musiknya aja mungkin. Ya hardcore, punk, metal. Iya, hardcore punk metal, berdistorsi itulah ya. Hip hop juga kita dengerin juga. hampir semuanya lah ya, rata-rata ya. Iya. Skena bawah tanah lah. Skena bawah tanah lah gitu, skena bawah tanah lah gitu. Itu aja. Ke situ ya. Oke, Mas Ari, Mas Indra, terima kasih Ya. atas waktunya. Thank you. Terima kasih suara. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol dengan owner Penny Jakarta, Mas Ari dan Mas Indra. Sampai Oke. ketemu di PTG spesial Ramadan selanjutnya. Dadah! Dah, thank you.